Untuk membahas perkembangan kasus mutilasi istri oleh suami, kita terhubung lewat sambungan Zoom dengan Kapolres Ciamis AKBP Akmal. Selamat siang Pak Kapolres, Anda memimpin langsung jalannya olah TKP. Pak, lantas fakta apa saja Pak yang ditemukan di lapangan akhirnya Pak Kapolres? Ya, terima kasih, selamat siang. Jadi kemarin kejadian kurang lebih pukul 7.30 dan sesaat setelah kejadian ada warga yang melaporkan ke Polsek Rancah, dan setelah itu kami segera turun. Kemudian karena korban sudah meninggal dunia, area sekitar TKP segera dipasang polis lain dan saya sendiri turun untuk memimpin olah TKP. Jadi ada beberapa hal krusial yang bisa kami temukan pada saat olah TKP, di mana bahwa kejadian bermula dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku pada istrinya kurang lebih 30 meter dari rumah yang bersangkutan di jalan desa. Jadi berdasarkan saksi dan keterangan yang berhasil kami dapatkan dari pelaku bahwa sebelum kejadian, artinya sebelum dimutilasi terlebih dahulu, korban dipukul menggunakan kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter, diameter 10 cm, dipukul di bagian kepala, belakang, dan di depan. Dan itu sama dengan yang kami temukan pada saat olah TKP, di mana di TKP pertama kami temukan kayu untuk memukul tersebut. Dan setelah korban meninggal, baru dimutilasi di TKP pertama tersebut. Setelah dimutilasi menjadi beberapa bagian, potongan-potongan badan tersebut dari korban dibawa ke depan rumah warga, bahkan ada yang sampai di pos ronda. Jadi ada 3 titik yang bersangkutan pelaku ini membawa potongan-potongan tubuh dari korban. Kemudian dikumpulkan kembali di depan rumah warga yang berjarak kurang lebih 100 meter dari TKP awal. Baik, Pak Kapolres, ini yang sempat viral di media sosial, ada seorang warga yang memvideokan awalnya karena tidak tahu bercanda, kemudian dia teriak, itu artinya pada saat itu dia baru menyadari pelaku membawa potongan tubuh korban yang terekam di video itu ya Pak? Ya, jadi masyarakat yang mungkin sempat merekam melihat kejadian tersebut, dan memang berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dan juga hasil olah TKP, memang betul bahwa bagian-bagian badan yang dibawa oleh si pelaku sesuai dengan video tersebut. Ya, jadi hasil olah TKP menunjukkan bahwa bagian-bagian badan yang setelah dilakukan mutilasi oleh pelaku ada di 3 titik TKP. Jadi memang bagian-bagian badan tersebut disebar kemudian dikumpulkan kembali oleh pelaku. Apakah ada warga yang mendengar perkelahian, teriakan minta tolong dari korban? Karena kan peristiwa mutilasi diawali dengan pemukulan menggunakan kayu, tentu saja ini memberikan reaksi yang besar, teriakan besar dari korban nih Pak. Ya, berdasarkan informasi awal di TKP, memang tetangga pelaku sempat mendengarkan cekcok, tapi hal tersebut dianggap cekcok biasa, jadi tidak terlalu menjadi perhatian. Ya, padahal pada saat cekcok itulah pertama kali terjadi penganiayaan, kemudian dilanjutkan dengan mutilasi. Jadi memang betul ada informasi yang kami dapatkan, memang ada cekcok, tapi karena itu dianggap permasalahan rumah tangga, dan waktu itu cekcoknya pun hanya pertengkaran biasa yang dianggap biasa. Anak korban dan pelaku ini bagaimana Pak? Anak korban sendiri kan masih SMK kelas 1 ya, jadi sementara kami titipkan di keluarganya sambil dievaluasi juga kondisi psikisnya, dan sampai saat ini kami belum mengambil keterangan, menunggu yang bersangkutan lebih baik lagi kondisinya. Dan hubungan mereka adalah keluarga yang harmonis berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari tetangga pelaku. Lantas kalau memang hubungannya harmonis, motif pembunuhannya ini apa Pak sebenarnya dari pelaku hingga kita mendengarnya saja sangat ngilu sekali Pak, ini sadis sekali. Ya, itu nanti kami akan gali berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari masyarakat maupun nanti saksi ahli
tentunya melibatkan misalnya dokter kejiwaan yang nanti mengevaluasi keadaan psikis pelaku. Jadi kami belum bisa mengambil kesimpulan sampai saat ini karena pelaku sendiri sampai saat ini kondisi kejiwaannya masih labil. Kemudian untuk dokter jiwa belum bisa mengambil keterangan, rencananya hari Senin baru dilakukan pemeriksaan awal. Di media sosial ini beredar banyak informasi yang simpang siur. Dengar-dengar informasinya juga salah satunya karena anak korban terlibat judi online. Apakah ada keterlibatan seperti itu, Pak? Ya, tentunya informasi-informasi tersebut kami akan tampung dan kami akan lakukan pendalaman. Jadi semua informasi-informasi yang berkembang di masyarakat nanti kami akan rangkum, kami akan gali sehingga motif dari pelaku ini bisa nanti kita dapatkan sesungguhnya apa yang terjadi dan motivasi apa yang mendorong pelaku bisa berbuat seperti itu. Ini mohon maaf mungkin bisa diinformasikan kembali, berarti potongan tubuh korban almarhumah ini sudah terkumpul semua ya Pak ya berarti? Ya betul, jadi semalam sudah dilakukan otopsi oleh pihak rumah sakit dan kondisi badan sudah ditemukan semua dan semalam juga sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Kalau bisa diulang kembali berarti total ada berapa banyak bagian Pak yang dilakukan pemotongan oleh pelaku ini Pak? Ya, jadi potongan besarnya itu tangan kanan, kiri kanan dari lengan, kemudian lutut ke bawah kiri kanan dan bagian dada. Jadi itu bagian-bagian besarnya yang sempat dimutilasi oleh pelaku. Dan ini tersebar tidak hanya di satu titik tadi yang seperti yang Bapak sampaikan ya? Ya betul, jadi TKP pertama, kemudian di TKP kedua, TKP ketiga, itu ada potongan-potongan yang awalnya disebar oleh pelaku, kemudian dikumpulkan di TKP kedua, tepatnya di depan rumah warga yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah pelaku. Baik. Dan disitulah kami temukan potongan semuanya dijadikan dijadikan satu di titik tersebut, di TKP kedua. Baik, semoga peristiwa ini bisa terungkap motifnya seperti apa dan ke depan tidak ada lagi terjadi peristiwa seperti ini ya Pak Kapolres, Pak AKBP Akmal. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Selamat bertugas lagi Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih.